di HP-mu, men. Coba handphone. Kamu jangan di sini ya. Pergi kemana di sana? Di sini tadi ada handphone. Ini terbukit. Adil aja. Kayak asin, lagi pisang. Kalau saya tajiran dari bapak. Baik, Bapak Ibu, sudah pada snack boxnya? Udah pada dipegang? Dipegang dulu Bu, jangan dimakan dulu. Yang belum kebagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang kami muliakan, kami banggakan. Alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah bersedia di tengah-tengah hari Jumat berkah ini ya, untuk menghadiri undangan dari yang terhormat Bapak Dewan kita, Bapak Haji Yusuf Syah Putra. Ya, beliau sudah lama nih mau bersilaturahim dengan kita. Alhamdulillah di hari Jumat ini, hari yang baik ini, berkesempatan kita untuk bertatap muka langsung dengan beliau. Dan alhamdulillah salawat salam kita panjatkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat ini, hari yang paling baik untuk bersalawat. Semoga curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kelak syafaatnya Rasulullah SAW mengalir kepada kita semua sebagai umatnya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sebagai mana lazimnya sebuah reses, yaitu masa penyerapan aspirasi dari anggota dewan. Jadi Bapak Dewan kita ini mau mengadakan nanti ada rapat paripurna. Jadi sebelum rapat nanti tugasnya dewan adalah menghimpun aspirasi, saran, masukan, kritik dari Bapak Ibu semua untuk kemajuan Kota Depok yang disampaikan melalui para anggota dewan dari fraksi apa Bapak Ibu? Beliau? PKS singkatan dari apa Bapak Ibu? Partai Keadilan Sejahtera. Ada yang bilang Sentosa tadi ya di belakang. Sejahtera Bapak Ibu semua ya. Jadi semoga ini menjadi partai, alhamdulillah partai yang meraih penghargaan sebagai partai yang terpercaya, satu. Yang kedua, sebagai partai yang paling aspiratif mendengarkan masukan dari masyarakat. Tepuk tangan dulu buat PKS dan buat Bapak Dewan kita. Semoga beliau sehat walafiat sekeluarga dalam lindungan Allah dan juga diberikan kekuatan untuk menjalankan amanah. Baik Bapak Ibu, pembukaan alhamdulillah sudah kita lewati bersama ya. Dan juga tim konten nih, Pak Dewan kita ada tim konten ini, ada Bang Riki, ada Bang Budi ya. Nanti insya Allah beliau berdua akan meliput dan diupload kontennya supaya menambah meriah syiar di dunia digital. Karena hari gini kalau nggak ada peran digital kurang serp, kurang greget kalau kata anak muda.
Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan dan menyanyikan bersama-sama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jadi Bapak Ibu, ini merupakan protokol tetap untuk acara-acara baik itu kenegaraan maupun kedinasan dewan. Jadi baik, mohon kepada operator mohon dibantu untuk menyalakan nyetel lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu hadirin terhormat dipersilahkan untuk berdiri dan kita boleh bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Silakan kepada tim operator mohon dibantu lagu Indonesia Raya. Hadirin Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Baik, alhamdulillah kita sudah sama-sama mendengar menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu yang berikutnya untuk menambah khusyuknya reses Bapak Putra ya, Bang Putra panggilan akrab kita. Kita sama-sama tundukkan hati pandangan kita. Kita akan sama-sama menyimak pembacaan ayat kursi Quran. Insya Allah akan disampaikan oleh abang kita Ustadz Budi Rifai, surat Al-Baqarah ayat 283 sampai 285. Kepada Bang Ustadz Budi, waktu tempat dipersilahkan. Mohon kita sama-sama menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa
يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah sama-sama mendengarkan ya surat Al-Baqarah ayat-ayat terakhir, 3 ayat terakhir yang menurut hadis Rasulullah ini faedahnya banyak luar biasa. Tadi Bang Budi hampir baca surat Al-Kahfi Bapak Ibu hari Jumat gitu. Kelamaan Bang, keburu Jumatan baca Al-Kahfi. Nanti masing-masing di masjid. Baik Bapak Ibu, nggak afdol kalau main ke Limo kita nggak ada pantun. Nah, nanti saya dipelototin sama tokoh-tokoh Limo ini. Ini MC kagak sah ini kalau kagak ada pantun katanya tuh. Dicolek-colek sama Bang Haji. Jalan-jalan ke pasar pagi. Beli ikan sama sayur. Hari Jumat penuh berkah ini. Mari kita isi dengan ibadah yang luhur. Nah, jadi ini kita niatkan silaturahim, kita niatkan untuk sama-sama membangun kebersamaan persaudaraan. Mudah-mudahan niat kita dicatat Allah pahala yang luar biasa kalau silaturahim.
Burung berkicau di pagi hari, terbang tinggi di atas pohon jati. Hari Jumat saatnya kita bersyukur, mohon ampun kepada Yang Maha Suci. Kita sama-sama beristighfar agar forum ini senantiasa dicucurkan rahmat dan maghfirah dari Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nah, Bapak Ibu sekalian, melanjut ke acara berikutnya, yaitu doa yang akan dipimpin oleh tokoh kita, tokoh dari anak-anak masih muda sebenarnya ya, milenial ya Ustadz ya. Tokoh milenial kita Ustadz Ujang Kurniawan, kepada beliau waktu tempat dipersilahkan. Saya nurut kata Bang Jai. Ustadz Ujang banget. Oh, ininya sudah depan. Saya kira terakhir doa mah. Iya, alam niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dewan mohon izin sebelum doa saya mau pantun dulu boleh nggak? Saya mau kalah amin sih. Beli pisang kepok dibungkus dengan baju. Bocah baru balik membeli es. Kalau Depok mau maju, pilihlah caleg yang dari PKS. Nah, kamu apa Ji? Satu lagi ya? Satu lagi. Tanam biji lada di tanah kumuh. Ke Wisma Cakra pulang pergi. Jangan lupa Pilkada 2030. Yuk kita pilih Pak Putra lagi. Mudah-mudahan ya Pak Putra. Berlanjut lagi. Mari sama-sama sebelum kita mulai acara ini kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Apa yang kita harapkan, apa yang kita niatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih hadirin hari Jumat, hari yang mustajab untuk kita berdoa. Untuk itu mari sama-sama kita beristighfar, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Kemudian kita baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. من جميع المعاصي وذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وولده وأزواجه وذريته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. لك الحمد يا الله يا معبود يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. أمتنا على دين الإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وسلم ربه وتبارك وتعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Ghafur Rahim. Pada hari ini kami sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini ya Allah, dalam rangka bermusyawarah untuk kemajuan kota kami tercinta, Kota Depok ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, tiada kata yang pantas kami pajukan kepadamu ya Allah selain rasa syukur kepadamu ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Salawat dan salam kau sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kami kekuatan iman dan Islam ya Allah. Terutama berikanlah kekuatan kepada para pemimpin kami ya Allah. Pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang bertanggung jawab kepada rakyatnya ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pagi hari ini kami sama-sama akan mengadakan reses ya Allah, yaitu anggota Dewan kami Bapak Putra ya Allah. Berikanlah kepada kami semua jalan yang terbaik bagimu ya Allah. Senantiasa Engkau limpahkan rahmat dan karunia-Nya ya Allah.
Ya Allah ya Rahman, jadikanlah kami manusia yang senantiasa bertakwa kepadamu ya Allah, dan apa yang kami cita-citakan hari ini dapat terkabul dan terlaksana ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah semua amal ibadah kami ya Allah, kabulkanlah semua permohonan kami ya Allah, dan berikanlah kelancaran dalam acara ini ya Allah, sehingga kami dapat bersama-sama mewujudkan dalam keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan 'alaina fid din, fid dunya wal akhirah. وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت مغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت ونزات من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz Ujang Kurniawan sudah memimpin doa yang sangat syahdu dan khusyuk. Mudah-mudahan doanya nembus langit hari Jumat, nggak pakai hijab, nggak pakai terhalang apa-apa. Amin ya Allah. Kami ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum jami'an, Bapak Ibu sekalian, para ustadz ustazah, segenap tokoh dari Kelurahan Limo wabil khusus dan juga dari sekitarnya yang kami hormati. Namun keterbatasan Al-Fakir Ad-Dhaif yang tidak bisa menyebutkan Bapak Ibu hadirin satu persatu, semoga dimaafkan, diridhoi dan dimaklumi. Kami ucapkan selamat datang juga kepada Bapak Camat Limo atau yang mewakili, dan juga Bapak Lurah Limo, sahib kita Bapak A.A. Khair, dan yang mewakili dan Bapak Abdul Ghani. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk hadir. Kemudian dari Babinsa dan Babinmas atau yang mewakili, dan juga LPM Kelurahan Limo Ustadz Abdul Hamid dan yang mewakili apabila ada yang hadir. Selamat datang juga kepada para tokoh undangan yang kami muliakan. Yang pertama adalah Sohibul Bait ya, Sohibul Sohah sebenarnya ya, karena lapangan ini halaman bukan. Yang pertama Bapak Ali Ijan dari tokoh RW 007, yang kedua Bapak sesepuh kita Bapak Haji Lai Hendro. Beliau ini sohibnya Bapak Imam Budi Hartono ya, teman setianya dari tahun berapa Pak Haji? 99 ya. Kemudian yang terhormat adalah Bapak RT yang punya lingkungan, Bapak RT Jamhari yang senyumnya aduhai banget. RT 1 RW 7 ya. RT ya Bapak Ibu, ini RT kita yang punya lingkungan, kalau nanti nggak salaman motor nggak bisa lewat ya Pak RT, dicekal. Kemudian ada juga tim panitia yang kami hormati, ada Bang Yudi Kasmudi, ada Bapak Rahim ya, dan juga ada Pak Deden, ada Pak RT Amrul di belakang ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah membantu menyiapkan. Ada Bang Farid juga sudah bantu menyiapkan tempat yang luar biasa ini. Kemudian ada Bapak Ustadz Matamin dari DKM, Dewan Kemakmuran Mushola Nurul Yakin. Ahlan Pak Kiai. Ya, mohon maaf kekurangannya Pak Kiai, mudah-mudahan ridho. Kemudian Ustadz Ujang Kurniawan yang tadi sudah membacakan doa. Kemudian ada Ustazah Yumani dari tokoh Majelis Taklim Limo RW 004. Peserta rombongan Ustazah Royani, Ustazah Aisyah, dan Bapak Matroji ya. Kemudian juga hadir bersama kita Bapak Dalih Mayong, tokoh dari Limo Tengah RW 3. Kemudian Bapak Abdul Rojak, tokoh Limo juga RW 03. Kemudian ada Bapak Haji Suparlan dari Pendowo RW 9. Juga Bapak RT Amrullah dari Pendowo RW 16, ini di belakang beliau. Kemudian Bapak Syarifuddin dari tokoh pemuda Beksi Mutiara Pancar Limo RW 005 Blok Kramat, dan juga Bapak Ustadz Komarudin dari salah satu pembina Majelis Taklim ya, Nurul Komar di RW 03 ya Ustadz ya. Jadi kalau mau ke Kopo pasti lewat rumah beliau Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah sambutan dari yang kita muliakan, pemilik lingkungan ya, yang punya kuasa lingkungan, Bapak RT Jamhari ya. Silakan kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Fal yatafaddal mashkura.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqad qala Allah taala Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama dan utama yang saya hormati yang punya rumah di sini. Pertama Ustaz Haji Hendro Alay, untuk Bapak Ali. Dan juga yang saya hormati Bapak Dewan, yaitu Bapak Haji DM Yusruf Sahputra MSI. Alhamdulillah yang beliau sudah hadir di hadapan kita sama-sama. Juga yang saya hormati perwakilan dari Lurah, Bapak Ustadz Ujang, Bapak Ustadz Yahya, Bapak Ustadz Natami, dan juga Bapak-Bapak RT yang lainnya yang saya tidak sebutnya satu persatu. Ini mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat dan tajim saya, dan juga ibu-ibunya yang hadir. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan tajim saya. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita sama-sama diberi sehat walafiat sehingga kita dapat undangan walaupun secara singkat untuk bersilaturahim di kediaman Bapak Haji Hendro Alay dan juga Bapak Ali. Tentunya ini tadi perwakilan dari Lurah. Dalam silaturahim ini mudah-mudahan ya ini acara kegiatan rises anggota DPRD Kota Depok daerah pemilihan kecamatan Beji Cinere Limau. Tentunya mungkin bapak-bapak dengan undangan ini kita bisa nanti tanya jawab ya Pak Dewan ya, apa yang nanti Bapak dan Ibu yang kira-kira yang ada masukan-masukan dari warga sekelurahan Limau atau dari warga RT 01 RW 07. Tentunya nanti silakan bapak-bapak, ibu-ibu, apabila ada yang mengusulkan seperti apa silakan aja. Tuh. Tapi sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu, Bapak Dewan tentunya, dan juga dari perwakilan Kelurahan Limau, Bapak RW, ini dari Meruyung. Apabila ada kekurangan pertama maupun tempat dan jamuannya, dan juga yang ala kadarnya ini memang ini acara benar sangat mendadak Pak Haji Hendro, baru bilang kemarin nelpon nama saya Pak. Ya kata saya silakan aja Ji, memang tepat kalau untuk yang luas nggak ada selain di rumah ente Ji, saya bilang gitu Pak. Ya alhamdulillah walaupun secara singkat, ya alhamdulillah bisa terlaksana. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir di sini selalu sehat walafiat, murah rezeki dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja ya Pak ya. Sambutan saya hanya sekedar saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Dewan. Tentunya mudah-mudahan semuanya Pak Dewan kita doa selalu sehat walafiat, murah rezeki dan panjang umur. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak RT Jamhari. Makasih Pak RT ya, ini udah ngerepotin banget, ini luar biasa dah dukungan. Beliau selalu mendukung nih, alhamdulillah diberi kemudahan Pak RT, sehat semua sekeluarga walafiat. Bapak Ibu melangkah ke acara berikutnya, yaitu sebelum Pak Dewan. Nah ini yang ditunggu-tunggu nih, sebelum Pak Dewan nanti ada sedikit ini, ada sambutan dari yang punya jaringan PKS di Limau ini, yang punya yaitu Bapak Haji, namanya siapa? Hendro Wibowo. Tapi panggilannya ada yang tahu siapa Bapak Ibu? Haji Lai. No, kata Pak RT Amrul, Haji Lai 2, Haji Lai 1, ono. Lai 1 yang itu tuh. Ya Pak. Ini Lai 2 sebenarnya katanya, karena duluan beliau nyampe Limau katanya. Ikhlas Pak Haji ya? Iya, Pak Amrullah tuh Lai pertama di sini katanya. Ini Lai kedua, tapi udah terlanjur terkenal Pak RT. Ikhlas ya? Kepada beliau silahkan. Waktu dan tempat, falyatafadhal masykuran. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puja-puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
pada hari ini kita diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat baginda kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak banyak-banyak berterima kasih dengan Ibu datang dengan sesuai undangan, yaitu saya nggak bisa mengucapkan apa-apa. Cuman alhamdulillah Ibu bisa datang ke tempat kami ini dalam rangka resesnya. Ini abang saya, Insinyur Haji Yusuf Saputra MSI. Mudah-mudahan beliau selalu disiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau udah banyak juga berkiprah khususnya di Limo ini dalam pembangunan dan aspirasi dari masyarakat. Mudah-mudahan beliau terus dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat yang ada di Limo. Ya, kita mudah-mudahan juga kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala keluarga kita juga selalu disiarkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hari Jumat singkat, saya nggak banyak-banyak, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih banyak sudah memenuhi undangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Haji Lai. Sambutannya ringkas, padat, singkat, cermat. Apalagi. Ya baik, kita menjelang ke acara inti, yaitu ada saya mewakili Bapak Lurah karena beliau tidak bisa hadir secara pribadi. Ada kegiatan di kecamatan dalam rangka menjelang HUT Kota Depok, ya, banyak hal yang perlu disampaikan. Yang kedua, permohonan maaf, saya yang mewakili, semestinya pejabat yang mewakili. Saya kan cuma resersan Rengginang, tapi alhamdulillah saya bisa bersilaturahim dengan warga masyarakat di lingkungan Jalan Haji Mesir. Amin. Bapak Ibu sekalian, yang pertama tentunya kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak anggota DPRD Kota Depok, Bapak Yusuf Saputra, yang telah banyak memberikan bantuan kepada kita semua dalam rangka kemajuan program pembangunan di Kelurahan Lima khususnya. Karena apapun alasannya, kita memang harus berkolaborasi dengan baik dengan anggota dewan. Tidak perlu fanatik. Pilihan boleh berbeda, tapi manakala anggota dewan sudah jadi, kita sama-sama berbaur. Karena apapun alasannya, kita sangat membutuhkan anggota dewan untuk tetap melanjutkan estafeta pembangunan yang ada di wilayah. Yang kedua tentunya mewakili pemerintah Kelurahan Limo, saya mohon dengan sangat kepada Bapak Saputra, ya, di Limo masih banyak infrastruktur yang harus dibenahi, ya. Oleh sebab itu, saya berharap mudah-mudahan warga masyarakat Kelurahan Limo diberikan kesempatan untuk menikmati aspirasi yang digulirkan oleh Bapak Yusuf Saputra, dan ini semua tentunya apabila sudah diberikan ya dirawat dengan baik, karena biasanya hanya bisa membangun Pak RT, ya, merawatnya agak repot. Nah ini yang menjadi kekeliruan buat kita semua. Giliran mau bangun mah pada minta semuanya, giliran merawatnya boro-boro, ya kan, diajak kerja bakti aja mau Pak RT repotnya minta ampun. Padahal ketika banjir drainase macet yang disalahin Pak RT. Kemana baik Pak RT? Lingkungan kita jadi banjir. Padahal kan yang kudu disalahin masyarakat. Ya kan? Karena apa? Tidak mampu menjaga kebersihan ada di lingkungan. Ayo sama-sama kita membangun, ayo sama-sama kita merawat Limo milik kita. Kalau bukan kita yang berbuat, siapa lagi? Ya kan? Pak Yusuf mas semasa jadi anggota dewan kan, berkiprah untuk Limo. Setelah selesai, mungkin hanya berpikir untuk lingkungannya. Begitupun saya berbicara seperti ini karena saya sedang bertugas di Limo. Nanti kalau sudah tidak bertugas di Limo, ya saya akan kembali ke Meruyung, ke RW 1, kebetulan saya juga RW, ya buat lingkungan saya saja kan begitu. Jadi ayo masyarakat Limo, kita ciptakan suasana keakraban, kebersamaan, apa yang sudah dibangun, apa yang sudah diberikan oleh para anggota dewan, kita rawat bersama-sama, ya. Karena bukan tidak mungkin hari ini mendapatkan bantuan, bukan tidak mungkin baru 5 tahun ke depan kita mendapatkan bantuan lagi, gitu ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, ini adalah filosofi kita, Limo milik kita. Kalau bukan kita yang merawat, siapa lagi, gitu ya. Itu saja, mohon maaf apa yang saya sampaikan. Sekali lagi permohonan maaf, ya. Pak Lurah tidak sempat hadir, insya Allah Pak Putra dalam kesempatan lain beliau akan hadir secara pribadi. Bila itu begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Abdul Ghani. Tadi kata Pak Haji Parlan, saya setuju juga ya. Kita doakan jadi lurah Limo berikutnya ya. Udah cocok banget dah udah jadi lurah itu Pak. Insya Allah. Iya Pak Haji ya, betul ya. Siap Insya Allah. Informasi dari Ustadz Ujang di daftar hadir kurang lebih 100 orang Bapak Ibu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir semua kita bisa fokus. Sebentar lagi kita akan menyimak langsung dari Bapak HTM. Singkatannya apa tadi Bapak Ibu HTM? Nah, tadi pada nanya begitu juga Pak Dewan. Ada yang tahu? Haji? Iya. Tengku apa Teuku? Betul Pak Haji. Teuku Yusuf Syah Putra, Muhammad Yusuf Syah Putra. Ya, jadi beliau ini insya Allah periode kedua Pak Haji ya. Insya Allah salah satu yang paling aktif di Dapil BCL BJ Limo Cinere. Yang mudah-mudahan kiprah beliau insya Allah terus didukung dengan kita semua. Kita doakan beliau sehat walafiat. Dan kepada beliau tanpa berpanjang kalam dipersilahkan fal yatafaddal masykura. Silakan Pak Dewan. Terima kasih MC. Bunga melati tumbuh di rumah nyonya. Cakep. Tumbuh indah berkembang merekah. Cakep. Terima kasih Bapak Ibu atas doa-doanya. Cakep. Semoga warga Limo sehat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yang saya hormati dan kita banggakan Kelurahan Limo yang diwakili oleh Bapak Abdul Ghani yang sekaligus juga Ketua RW 01 Kelurahan Meruyung. Beliau aktif di Kelurahan Limo. Dan yang saya hormati tuan rumah, panggilannya Haji Lai ya. Lai itu kalau orang Medan bilang itu bahasa panggilan laki-laki akrab ya. Jadi untuk suasana akrab gaul gitu, Lai gitu. Makanya ada Lai 1, Lai 2 ya. Karena nggak tahu namanya pertama kan kita so akrab. Lai, di mana, dari mana Lai kan gitu. Ya, jadi kebiasaan jadi ngetopnya dengan Haji Lai. Namanya Hendro Wibowo. Iya, Bang John ya. Dan keluarga besarnya yang hari ini tempatnya dipakai untuk saya reses. Terima kasih Bang Haji Lai. Yang saya hormati juga tuan rumah Pak Jamhari, Ketua RT 01 RW 07 Kelurahan Limo. Kemudian juga yang saya hormati Bapak Ustadz Matamin DKM Mushola Nurul Yakin, Bapak Ustadz Ujang Kurniawan. Mana Ujang Kurniawan? Oh, milenial. Ustadz milenial. Kemudian yang saya hormati Ustazah Yumani. Hadir? Oh, ada Ustazah Yumani. Yang saya hormati Ustazah Royani, Tokoh RW 04. Terima kasih. Ustazah Aisyah. Mana Ustazah Aisyah? Ya. Kemudian Ustadz Matroji. Mana Ustadz Matroji? Kemudian Bapak Dalih Mayong. Yang saya hormati Bapak Abdul Rojak. Yang saya hormati Bapak Haji Suparlan. Yang saya hormati RT Lai Amrullah, Tokoh Pendowo. Yang saya hormati Pendekar Ustadz Toib. Yang saya hormati Bapak Syarifudin. Dan yang saya hormati Bapak Ustadz Komarudin. Dan Bapak Ibu hadirin, juga MC kita Bang John yang sudah bersedia untuk mengarahkan ya acara hari ini. Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Anak Limo
mengail ikan. Perahu berlayar ke tengah lautan. Berbahagia saya bersama Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu sehat, bahagia saya doakan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas penerimaannya pada pagi hari ini, pagi yang penuh berkah, di mana hari ini hari Jumat, Sayyidul Ayyam, dan tentunya dengan keberkahan ini mudah-mudahan kita senantiasa dalam melangkah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in wa tabi'in, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumul akhir kelak nanti. Amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ya walaupun hari ini sudah memasuki bulan Zulqidah ya, tapi alangkah baiknya dan tidak ada kata terlambat ya, saya baru bisa menyapa Bapak Ibu sekalian. Saya atas nama pribadi dan juga mungkin atas nama keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Makan siang bersama istri, menunya ikan bakar patin. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Nah Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila dalam pelaksanaan tugas saya sebagai anggota DPRD, wakil dari Bapak Ibu sekalian, dalam melangkah, dalam tutur kata kurang berkenan atau ada salah-salah kata dalam pelaksanaannya, mohon dibukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya. Saya juga bersama istri hadir ya. Jadi istri saya boyong juga ini, Ibu Ustazah Linda Gondewa. Kalau nggak disebutin repot. Iya. Soalnya udah dandan dia. Nah, udah. Ya, makanya Ibu harus kelihatan dari wajah saya. Ya. Tumben. Lagi dikawal. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita ke depannya ya bisa melangkah, bisa bersinergi dan bisa berkolaborasi bersama-sama. Nah, Bapak Ibu sekalian, warga RW 07 ya yang ada di Kelurahan Limo tadi sudah disampaikan sekilas oleh MC berkenaan dengan reses ya. Reses adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anggota DPRD. Dalam 1 tahun dilaksanakan 3 kali reses dalam 3 masa sidang. Jadi hari ini saya melaksanakan reses di 4 titik ya dalam masa sidang kedua tahun 2025. Jadi setiap tahunnya itu ada ya reses. Karena reses itu terbatas di 4 titik, sedangkan saya memeluk 3 kecamatan, 14 kelurahan. Ya, jadi mohon maaf kalau tidak bisa semua kelurahan, kayak misalkan Kelurahan Limo ada 16 RW. Ya, jadi mungkin perwakilan-perwakilan RW yang bisa hadir pada kesempatan hari ini, sehingga dalam pelaksanaan 5 tahun masa periode saya, mohon maaf nggak bisa didatangi tuh setiap RW, setiap kelurahan, setiap kecamatan. Ya, karena memang begitu banyak daerah pemilihannya, ya. Daerah pemilihan saya Beji Cinere Limo yang harus bisa memeluk 3 kecamatan dan 14 kelurahan. Nah, oleh karenanya reses ada sebuah kewajiban di mana anggota DPRD bertugas di luar gedung ya dengan tujuan tadi sudah disampaikan menyerap aspirasi, mendapatkan informasi ya. Mungkin ada hal-hal yang mungkin bisa didiskusikan dalam rangkaian kegiatan atau permasalahan yang ada di lingkungan Bapak Ibu sekalian. Juga nasihat tentunya. Kalau hari ini mungkin jangan aspirasi sudah banyak tentunya. Ya Ustaz Toib ya? Udah banyak. Jadi nasihat aja supaya saya melangkah sebagai bagian dari wakil Bapak Ibu sekalian untuk bisa amanah dan istiqomah dalam menjalankan tugas. Ya. Saya hadir di sini di tengah ibu-ibu sekalian itu karena Bapak Ibu semuanya. Anggota DPRD tidak ada arti apa-apanya ya. Kalau Bapak Ibu tidak ada dukungan hadir melaksanakan pesta demokrasi dan memilih ya caleg-caleg yang
dinilai pantas untuk bisa mewakili Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya saya juga berterima kasih atas pilihan-pilihan Bapak Ibu dalam pelaksanaan Pileg di 2024 kemarin. Tepatnya tanggal 14 Februari 2024. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, saya berterima kasih ya. Jadi dewan, kalau niat dewan sombong itu ya apa ya? Kehadiran, kebangetan ya Pak Reo ya. Hadirnya dewan juga karena Bapak Ibu. Buat apa sombong gitu ya? Diwakilin, ya kan? Pemimpinnya siapa? Kita wakil, masyarakat pemimpinnya, betul ya? Termasuk presiden. Pemimpinnya siapa? Masyarakat, warga. Karena kalau Bapak Ibu tidak hadir ke TPS, juga tidak terpilih pemimpin, ya, pemimpin Indonesia. Nah, Ibu sekalian, dalam rangkaian reses ini, tentunya nanti ada hal-hal berkenaan penyampaian aspirasi, karena anggota DPRD salah satu janji dan sumpahnya adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat. Saya nggak tahu data di sini di RW atau di RT 1, RW 7 sudah berapa aspirasi yang sudah saya sampaikan, dan keseluruhan di Kelurahan Limo juga ada beberapa ya. Dan mudah-mudahan bisa terus kita menyampaikan, karena penyelenggara pemerintah ya ada dua. Jadi amanat Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, penyelenggaraan pemerintahan itu adalah kepala daerah, dalam hal ini wali kota, bersama anggota DPRD, dibantu oleh organisasi perangkat daerah. Siapa organisasi perangkat daerah? Dinas dan kecamatan. Ya, jadi dalam tugasnya wali kota dan anggota DPRD dibantu oleh dinas-dinas terkait. Jadi pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan itu dua, tidak hanya kepala daerah, tapi sebagai anggota DPRD juga sebagai penyelenggara pemerintahan. Nah, kami memiliki 3 fungsi, tugas dan fungsi pokok. Yang pertama adalah penganggaran, yang kedua adalah pengawasan, yang ketiga adalah pembentukan peraturan daerah. Ketiga tugas ini bersama pemerintah untuk membahas, kayak misalkan penganggaran di Badan Anggaran, kita membahas berkenaan dengan anggaran-anggaran untuk program kegiatan 1 tahun, ya, anggaran tahun misalkan tahun 2025, pembahasannya di 2024. Nah, untuk pembahasan di 2025, untuk pembahasan di 2026 bersama anggota DPRD. Jadi anggaran APBD ya tidak akan berjalan kalau cuma dibahas oleh wali kota dan perangkat daerah. Tidak akan jalan, tapi harus ada tanda tangan DPRD-nya. Begitu juga DPRD nggak bisa jalan APBD kalau cuma sepihak DPRD. Oleh karenanya kami bermitra dengan pemerintah untuk menjalankan program kegiatan yang sudah masuk melalui pemerintah maupun masuk melalui aspirasi yang Bapak Ibu sampaikan ke Dewan. Nah, itu kami bahas tuh ya di bagian anggaran, badan anggaran, untuk bisa ya melaksanakan, mudah-mudahan, karena memang tergantung kemampuan keuangan daerah ya. Jadi di dalam pembahasan itu tergantung dari pendapatan asli daerah kita berapa yang masuk dalam 1 tahun. Juga ada bantuan dari pemerintah ya, berkenaan dengan anggaran-anggaran dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, itu yang digabung menjadi bagian dari pendapatan daerah kita. Nah, dari pendapatan itulah nanti di breakdown untuk kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh pemerintah, termasuk aspirasi dari Bapak Ibu sekalian. Nah, itu dari sisi anggaran. Kemudian realisasi dari anggaran, tentunya pelaksanaan program ya, jalan, pemberdayaan ya, pelatihan ya, kesehatan, pendidikan. Nah, ini nanti diawasi oleh kami sebagai anggota DPRD. Jadi fungsi pengawasan dilakukan oleh alat kelengkapan yang namanya komisi. Jadi di DPRD itu ada 4 komisi. Komisi A berkenaan dengan pemerintahan dan hukum. Komisi B berkenaan dengan perekonomian. Komisi C berkenaan dengan pembangunan, infrastruktur, sarana prasarana.
Komisi D berkenaan dengan kesejahteraan rakyat. Pak Putra di mana? Saya sekarang ada di Komisi A. Ya, berkenaan dengan pemerintahan dan hukum. Siapa leading sektornya? Salah satunya berkenaan dengan administrasi kependudukan, kemudian komunikasi dan informasi, kemudian Satpol PP, ya, kemudian dengan bagian aset, ya, berkenaan dengan lahan-lahan, ada mungkin bermitra juga dengan Badan Pertanahan Nasional, ya. Ini bagian dari tugas kami, ya. Jadi perizinan, nah ini juga bagian tugas kami. Jadi kalau Bapak Ibu ada di lingkungannya, misalkan ada pembangunan dengan klaster unitnya banyak gitu ya, tidak ada izin atau dirasa ini kok bangun tapi izinnya nggak kelihatan, nah bisa Bapak Ibu laporkan ke Komisi A berkenaan dengan pembangunan yang ada. Karena jangan sampai pembangunan ada tidak berdampak kepada dampak positif, ya, berdampak positif kepada lingkungan yang ada di sekitarnya, ya, baik dari sisi SDM, ya, mungkin mereka buka kantor, paling tidak pengurus lingkungan juga buat kesepakatan atau bernegosiasi supaya ada anak-anak lokal bisa bekerja di situ. Nah, ini salah satu kesepakatan yang ada. Juga aturan-aturan yang harus ditegakkan. Misalkan sebuah perumahan, ya, di situ harus ada sesuai dengan aturan untuk keluar sebuah perizinan. AMDAL lingkungannya, AMDAL lalinnya, ya. Kemudian juga dari sisi ruang terbuka hijaunya, ini juga ada komponen persentase yang harus ditempuh, ya, Pak RW, Pak RT. Jadi kalau ada di lingkungan juga harus ditanyakan berkenan dan keberadaan di lingkungannya. Tapi memang mohon maaf, kadang main tanda tangan aja tuh warga, nggak tahu ngerti apa gitu kan. Jadi harus ada, Bu, Bapak Ibu sekalian, karena Depok harus juga menguntungkan, ya. Misalkan sebuah pengembang lahannya itu bisa dibangun cuma 60%, 40%-nya untuk ruang terbuka hijau, ya. Kemudian harus ada TPU-nya 2%. Nah, ini juga harus paham kita sebagai warga, sehingga konsumen juga aman, ya, dalam dia membeli rumah itu. Juga pelaksanaan dari perumahan itu ada fasos-fasos yang harus disediakan. Nah, ini juga harus diteliti pengurus lingkungan dalam hal pengembangan perumahan yang ada di lingkungan. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu beberapa tugas saya berkenaan dengan fungsi saya sebagai anggota Komisi A, ya, sehingga nanti ke depannya mungkin ada hal berkenaan perizinan lahan yang mungkin ada belum berizin atau belum ada sertifikatnya, nanti tinggal dilihat apa permasalahannya. Juga nanti nggak tahu saya PTSL berapa dapat di sini di Limo, cuma 200 dari kuota berapa? Wow. Oh, program ketiga. Ya, jadi ada kemudahan, ya, dalam pembuatan SHM. Ya. Pertama 4.000 untuk Limo aja. Ya, mudah-mudahan sesuai dengan kuota dan target yang sudah ditetapkan, ya. Nah, Bapak sekalian, nanti mungkin kita berdiskusi berkenaan dengan kegiatan-kegiatan apa saja yang mudah-mudahan bisa terrealisasi. Intinya mari kita bersinergi dan berkolaborasi ke depannya, dan saya yakin Bapak Ibu juga memilih RT, memilih RW, ingin RT RW-nya berprestasi. Dan berprestasi itu tidak bisa sendiri, ya. Tapi bagaimana kita bisa sinergi antara anggota DPRD-nya dengan pengurus lingkungannya, dan tentunya juga bisa berkolaborasi dalam pelaksanaan tugasnya. Nah, juga Bapak Ibu, untuk penganggaran dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di kelurahan untuk 2025, anggaran kelurahan itu terakhir, ya, di 2025 ini sebesar 2,5 miliar. Ya, jadi anggaran 2026 nanti berubah formatnya untuk penganggarannya, ya. Jadi di tahun ini terakhir untuk 2,5 miliar.
2,5 miliar itu 1 miliarnya infrastruktur, 1,5-nya non infrastruktur. Jadi fisik dan non fisik. Ya. Nah sekarang ini untuk 2026 wali kota terpilih mempunyai format ya baru. Jadi per RW, jadi anggarannya berbasiskan RW, tapi anggaran bukan di RW-nya, tetap di kelurahan. Berbasiskan RW dikasih 300 juta per RW. Ya. Dan itu ada ya lebih kurangnya ya. Kalau tahun ini terakhir 2,5 miliar dibagi 16 RW. Tapi tahun depan 300 juta dikali 16. Jadi ada 4,8 miliar. Jadi ada bertambah tuh anggarannya dan dibagi rata. Kalau dulu mungkin ada RW yang tidak dapat kegiatan dari anggaran kelurahan, tapi sekarang ini dapat rata 300 juta ya masing-masing RW. Tapi ada juga Bu di kelurahan di Kecamatan Beji, ada kelurahan Beji Timur. Dulu kan atau sekarang ini dapat 2,5 miliar. Di kelurahan itu cuma ada 7 RW. Tahun depan 2,1, berkurang 400 juta. Nah, jadi memang ada nilai plus dan minusnya ya dalam pelaksanaan anggaran yang ada di kelurahan. Tapi mari nikmati karena juga pemerintah memperhatikan warganya. Anggaran 300 itu ada kegiatan yang namanya wisata keberagaman. Nilainya 25 juta. Ya. Jadi itu maksimalkan untuk bisa masyarakat di RW 7 ini ya guyup, kompak, solid dengan kegiatan wisata keberagaman. Maksimalkan ya. Pak RT nanti tuh sudah dianggarkan ya Pak RW ya. Pak RW juga anggarin sudah. Karena juga sudah ya. Ya mudah-mudahan bisa terrealisasi. Nggak tahu saya jumlah RW ini berapa penduduknya. Nah, nanti nambahnya ya tinggal dipikirin Pak RW sama Pak RT dah ya. Ya satu bis kan cuma ada 59 ya, 59 seat. Kalau warganya ada 2.000 repot juga sudah. Nah, ya dalam satu RW. Cuma dibantu oleh Pak RW 25 juta. Ya dari 300 juta itu. Tapi mari nikmati ya pembangunan yang ada karena semua tujuannya adalah bagaimana mensejahterakan masyarakatnya. Semua bagaimana bisa memberikan keceriaan kepada masyarakatnya. Oleh karenanya dalam penyelesaian masalah yang ada di lingkungan, harapannya adalah menyelesaikan masalah tanpa masalah. Sesuai slogan apa? Pegadaian. Jangan slogannya pinjol. Ya, menyelesaikan masalah tambah masalah. Timbul masalah baru ya. Jadi atau slogannya bangke. Tahu nggak bangke Bu? Bang keliling. Sini nggak ada ya? Nggak ada. Waduh banyak juga. Jangan Bu ya. Karena memang itu membuat halusinasi kita Bu. Karena kita berpikiran jangka pendek. Yang penting dapat uang. Ya, jangka panjangnya digerogotin tuh kita. Ya. Berbunga terus. Nah, jangan sampai warga di sini kena ya, yang namanya bangkai kan bau. Ya. Jadi jangan sampai ada yang kena, termasuk pinjol. Pertamanya juga manis. Ya kan? Terakhirnya menggerogoti kita. Ya, sampai hal-hal yang kita tidak inginkan untuk bilang menjalik. Oleh karenanya sekarang Presiden Prabowo juga mencanangkan koperasi. Perkelurahan satu ya, Pak. Ya, satu koperasi. Koperasi Merah Putih. Mudah-mudahan itu berhasil ya. Karena itu juga bagian salah satu putaran ekonomi. Jangan juga koperasinya pinjaman aja. Simpan, dipinjam, tidak dibalikin sama aja. Bisanya cuma pinjam. Nah, koperasi pinjam-pinjam kata Pak RW ya. Ya, mungkin juga wilayah sini bisa juga dibentuk koperasi untuk bisa menyelesaikan hal-hal seperti itu yang ada di tengah masyarakat. Saya yakin masyarakat kita juga sudah cerdas dalam pelaksanaan kehidupan di lingkungannya, sehingga mudah-mudahan naudzubillah min dzalik jangan sampai terkena masalah hal-hal seperti itu. Karena memang awalnya pertama manis Bu, ya, terakhirnya akan pahit dan getir, ya, udah pahit getir lagi, ya, sehingga
kita tidak bisa nyaman ya hidup ketok pintu Pak RT tamunya, tahu kita khawatir itu debt collector ya, udah ketok pintu taunya Pak RT, saya pikir debt collector kan gitu kan. Dan mudah-mudahan itu semua kita harus hindari. Demikian Bapak Ibu sekalian sementara yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dewan Yusuf Putra. Sebagai informasi Bapak Ibu, di periode kemarin beliau adalah ketua DPRD ya. Jadi memang kiprahnya sangat luar biasa. Kita beri aplaus, tepuk tangan dulu buat Bapak Dewan kita. Satu lafiat Bapak Ibu, karena hari Jumat jadi kita batasi 3 pertanyaan. Nah, yang 2 udah diborong. Sama pertama Ustaz Ujang, yang kedua Bang Aib. Satu lagi barangkali dari Bapak Ibu ada yang mau mengajukan pertanyaan buat diskusi. Pak Ustadz Matamin ya. 3 kita close ya, Bang Jaya. Silakan saya pertama kepada Ustadz Ujang, silakan mewakili milenial. Jadi bisa milenial bisa kolonial. Silakan Bang Ujang. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja perkenalkan, nama saya Ujang Kurniawan. Saya warga RT 04 RT 03 Pak Haji. Langsung saja pada pokok permasalahan, yaitu pertama masalah posyandu Pak Dewan. Ya, alhamdulillah saat ini di RT 3 belum ada posyandu Pak Haji. Nah, dengar-dengar kabarnya sih lahannya udah ada, tinggal pembangunannya. Saya mohon pada kesempatan ini Pak Dewan untuk bisa mempertimbangkan usulan saya, itu pembuatan posyandu di lingkungan RT 03. Itu Pak Dewan. Yang kedua, yang kedua adalah masalah infrastruktur. Yang itu di Jalan Pelita Ujung, Pak Dewan, tepatnya itu mengarah ke Makam Kopo. Di situ sudah longsor. Ya mungkin Pak Gani tahu ya. Mungkin ini alhamdulillah beberapa tahun lalu sudah dapat jalan menuju Kopo dan sekitarnya ini mobil ngangri karena saya lihat udah longsor itu tanahnya gitu, udah bergerak gitu. Itu aja mungkin nanti mudah-mudahan ini dapat realisasi Pak Dewan ya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. itu akses ambulan ya buat ke makam ya? Iya betul. Ke ambulan. Ya, Bang Aib, Bang silakan. Sorry ke gini. Sini kali geser-geser ke depan. Di sini boleh nih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Bapak Dewan dan Pak Lingkungan dan perwakilan dari kelurahan. Saya mewakili dari IPSI Kecamatan Limo sekaligus mewakili dari 12 perguruan di Kecamatan Limo. Terkait untuk saya pribadi khususnya untuk budaya, karena saya saat ini mengajar kurang lebih di 6 sekolah di Kecamatan Cinere dan Limo. Namun saat ini kendala di tempat. Jadi kadang saya ini membagi kelas dari Senin sampai Sabtu di rumah itu bergantian. Dan kendalanya saat ini adalah tempat yang kita pakai ini balokannya udah pada retak. Mau bangun belum pegang duit. Gitu. Mungkin ada jalan keluar atau solusi untuk hal tersebut. Dan selain itu ada matras sekaligus sarana lainnya seperti handbook, body protector dan lain sebagainya. Dan tadi juga semalam tempat teman-teman izin menyampaikan untuk nitip seperti itu juga. Mungkin itu aja dari saya, cukup sekian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bang. Jadi kalau KDM gubernur ngirim anak nakal ke barak militer, kalau di Limo dikirim ke barak silat aja Pak, biar pada tertib. Pak Kiai, silakan Pak Kiai Matamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan inayah dan magfirahnya sehingga kita melaksanakan perintah-perintahnya dan jauhkan segala larangannya. Salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabat sampai kita sebagai umat yang selalu patuh pada jalannya. Yang kami hormati sebagai yang punya wilayah yaitu Bapak RT Jamhari, ya juga anak saya juga, dan juga yang kami hormati Ketua Dewan Bapak
Saputra ya. Yusuf Saputra ya, kesempatan pada pagi hari ini menjelang siang, karena ini hari Jumat saya juga banyak-banyak. Cuma ada satu usulan Pak ya, untuk saya selaku amil Pak dari 2004 sampai saat ini belum ada yang menggantiin. Ada apa ya? Dan juga barangkali memang ini nggak ada gajinya. Itu faktor utama. Jadi yang saya mohon barangkali nih untuk amil Kecamatan Limo barangkali ada anggaran kesejahteraan barangkali. Ya. Insya Allah karena saya dibagi 4 wilayah di Blok B Pendowo ada Pak Ustadz Nabi, tadinya Ustadz Niman udah almarhum, dan juga Ustadz Salim, dan juga yang di Bom termasuk di Rotan itu Pak Jenal, di Blok Keramat adalah Bapak Said kalau nggak salah. Saya sendirian ini Pak, nggak ada yang mau jadi asisten saya, takut. Gitu. Makanya untuk saya ini barangkali ada himbauan, ada perhatian dari Pak Dewan dan lain sebagainya. Dan yang kedua, Jago juga punya PMS Pak, tuh Pak RT. Ya, artinya pengajian malam Senin Pak. Alhamdulillah anggota saya 85 orang. Yang paling banyak adalah Wong Jawa, paling banyak. Yang ketiga, saya lagi bangun Pak, tuh MI Saadatul Darain, trilogi pembangunan. Yang sudah dicor baru 1 lokal. 2 lokal ke bawah itu 6 lokal kalau nggak salah. Ya mudah-mudahan ini saya minta doanya kepada Pak Dewan, barangkali tolong dicek. Memang saya nggak mau proposal ini ya, karena saya memang anggota yayasan juga di trilogi pembangunan. Alhamdulillah. Berikutnya itu saja yang saya dapat usulkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai, Pak Dewan, Pak RT. Ini Pak Kiai jangan sampai ngambek. Repot kalau ngambek, mandi sendiri jenazah. Ya silakan, kita persilakan kepada Pak Dewan, Pak Haji Yusuf Saputra. Baik, terima kasih Ustadz Ujang, Ustadz Toib. Ini Ustadz Toib jangan pulang Bu. Ustadz Toib. Iya, karena ngajar terus, ngajar silat. Ustadz Matamin ya, atas masukan dan juga pertanyaan-pertanyaannya. Ini Posyandu, Ustadz Ujang sudah ada lahannya ya. Lahannya lahan Pasos. Pemerintah kemarin. Oh, udah dibeli lahannya. Ya tinggal nanti diajuin aja pembangunannya. Betul. Ya, tinggal proposalnya diajuin untuk pembangunan. Jadi itu kemudian infrastruktur jalan Kopo, longsor. Nah, nanti mungkin bisa kita lihat kalau bisa difoto sehingga nanti saya menyampaikan ke dinas terkait, dalam hal ini mungkin ke PUPR ya, untuk bisa diselesaikan. Selama ini belum ada laporan. Cuma aku belum datang. Oh, tindak lanjut ya. Jadi nanti mungkin kalau bisa kita kunjungan, lihat itu sekalian difoto kondisi jalannya ya. Ya Ustaz ya. Ustaz Toib, tempat latihan ini kan IPSI ini kan sebetulnya di bawah KONI ya. Ya. Jadi sebetulnya Sarpras segala sesuatunya itu adanya di IPSI pengajuan. Tapi ya silakan aja kalau mau diajukan melalui aspirasi, mudah-mudahan bisa. Ya Pak RT di mana? Ada ya nomenklatur untuk itu ada ya? Kayak matras gitu belum ada ya? Ya tapi coba aja nggak apa-apa ya. Memang untuk apanya induk organisasi olahraganya adanya di KONI ya. Jadi pengajuan operasional semuanya melalui KONI mekanismenya. Tapi silakan aja diajukan, siapa tahu mungkin bisa kita usulkan ke aspirasi. Kemudian Ustadz Matamin ya. Ini amil orang meninggal sih ya. Kalau amil yang nikahin banyak duitnya. Hah? Oh merangkap juga, kadang nikahin juga. Siri. Nikah siri. Oh, banyak juga di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ya. Iya iya. Kalau Pak RT Jamhari nggak siri kan? Langsung. Dia lewatin saya Pak dia. Hah? Lewatin saya. Belum bagi. Bagi proyek teh. Masa orang dilundung musibah terus. Kebahagiaan, keceriaan juga lah. Kenapa Bu Dinda? Iya. Protes. Ya. Susah kasihan anaknya Bu, nggak pakai bintar. Ya.
Ibu senyum-senyum baik kayaknya. Nanti sekolahnya susah Bu, karena harus pakai PIN. Kakaknya juga, masa kakaknya cuma nama ibu nanti kan? Iya. Udah Bu ya, aspirasinya tertangkap Bu. Iya betul Bu. Itu benar tadi, pencegahan lebih baik. Tadi apa Bu? Pencegahan. Nah, pencegahan lebih baik daripada ngobati, ya. Iya betul Bu, betul. Soalnya ngurusin kakak sama itunya nembak ya Bu ya. Bu Dewan perlu mic nggak Bu Dewan? Ada mic nih satu Bu Dewan. Ya Pak Amil, jadi mudah-mudahan wali kota sekarang ada perhatian. Karena yang ada kemarin janji kampanye ya, tapi calon yang lainnya cuma belum target jadi. Ada tuh apa Amil ada kasih apa namanya kapal atau honor ya. Tapi kalau Pak Ustadz sebetulnya bisa masuk ke Bimro ya Pak RW. Nah coba didaftarkan jadi Bimro, bimbingan rohani, pembimbing rohani ya, karena Pak Ustadz kan ada ngajar lekar juga kan, ada beberapa pengajian kan. Nah itu bisa dijadikan pengajuan untuk pembimbing rohani. Udah Pak Mutamin. Nah coba dikasih ke saya atau ke Pak RJ tembusannya biar nanti saya follow up gitu ya. Ya itu ada honornya juga. Lumayan. Berapa 400.000 ya? 400.000 per bulan. Hah? 4 Tinawan. Pak Amil, doain saya jadi Presiden Republik Indonesia. Ya. Doain benar. Nanti RT minta tagih juga, naik honornya. Amil minta 4 juta ya. RT berapa cuma RW ya? Ya, jadi didaftarin ya. Udah daftarin, tinggal nanti di follow up. Ya. Setahun Pak barangkali segitu juga. Sebulan. Iya. Alhamdulillah. Setahun 4,8. Ini 21 tahun Pak belum dapat. Baru mau didaftarin. Ya. Nah. Pokoknya RT saya nggak matiin. Mandi sendiri ya. Saya kasih masukan, jadi untuk para minum itu sebenarnya diberikan per 3 bulan. Ya, tapi kan dirapel. Iya, jadi bukan per tahun ya Pak ya. Nah, nanti diberikan per 3 bulan. Per bulannya kalau 400. ya 400. Jadi nanti betul, iya. Ya, seperti itu Pak. Ya, RT RW juga segitu. Bukan maksudnya tempo keluar honornya itu per 3 bulan. Ya. Jadi dalam 1 tahun 4 kali, Pak. Panjang umur. Amin. Selain panjang umur jadi apa saya? Presiden. Didoain sama Amil, mudah-mudahan kabul ya. Kabul. Terus madrasah ada nomenklatur nggak Teh? Nah, silakan ngajuin proposalnya ya. Calon dia berdaya, cuman saya belum minta. Itu anggaran 5 meter Pak. Hah? 5 meter anggaran. Ya pokoknya diakin aja coba sama Pak RT, mudah-mudahan bisa masuk ya. Ya cukup Bapak Ibu ya. Ada lagi nggak ada lagi ya? Satu lagi, silakan. Di sini Pak, storing dia. Langsung aja Pak Dewan. Jadi mengenai sertifikat yang kemarin itu sudah pada jadi, PTSL ya PTSL itu kebanyakan tidak sesuai ukuran. Gitu. Kami mohon untuk dirapihkan. Kadang-kadang ada tanah yang tidak tergambar di situ. Gitu. Mohon itu aja. Mohon Ini juga baru saya nemuin dirapihkan. Nanti Ya. coba dibuat ini aja Pak.
permohonan laporan. Jadi Bapak nyampaikan surat ke Komisi A. Ya biar nanti kita tindak lanjutin gitu. Ya secara kolektif benar ya. RW. Oke. Ya. Terima kasih itu aja Pak siapa namanya? Pak Suparlan Pak Suparlan. dari RT 7 RW 9. Ya, jadi nanti kan nomor-nomor itunya ada tuh nomor Ya. sertifikatnya ya. Coba disampaikan, suratnya masukin ke Komisi A ya. Siap. Nanti kalau nggak ini titip ke Pak RT Jayadi. Siap. Ya. Oke. Ya, Terima Mas kasih. Balon, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik Bapak Ibu, kami yakin banyak banget yang masih mau ditanyakan, mau disapa, disampaikan kepada Pak Dewan, tapi waktu juga yang membatasi kita semua. Bapak Ibu yang masih ada aspirasi, saran, masukan, boleh nanti dibuat tertulis aja. Nanti boleh disampaikan kepada Bang Yudi. Bang Yudi ada Bang Yudi. Nanti Bang Yudi ya, ditampung aspirasi Pak Haji ya, minta dititip. Bagi yang hari ini memang belum kesempatan untuk menyampaikan langsung kepada Pak Dewan. Jadi biar komunikasi tetap nyambung, nanti boleh dilanjutkan dengan timnya Pak Dewan yang ada di Kelurahan Limo. Insya Allah barangkali itu Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah terima kasih. Di penghujung acara nanti kita akan tutup dan setelah itu kita adakan sesi foto bersama dengan Bapak Dewan. Nanti diatur oleh Bang siapa? Bang Riki ya? Buat ngatur-ngatur barisan foto biar lebih tertib rapi karena mau menjelang Jumatan. Baik Bapak Ibu, di penghujung acara alhamdulillah sudah kita lalui satu persatu rangkaian reses masa sidang kedua DPRD Kota Depok. Mobil khusus yang hadir hari ini adalah Bapak Haji Teguh Muhammad Yusuf Syahputra dari Komisi A ya Pak Haji. Dan insya Allah amanah beliau tetap bersama dengan kita. Kita doakan sehat walafiat beliau sekeluarga jadi presiden gitu ya. Gitu. Yang sebelahnya jadi lurah. Gitu. Apalagi mau didoain ya. Nanti titip doa ke Kiai Matamin aja. Bapak Ibu ya dicatat juga ya. Yang sebelahnya jadi RW naik jabatan terus ya. Sebelahnya lagi baju oranye jadi apa? Jadi sekda. Masya Allah jadi tokoh semua di sini ya Bang. Amin amin ya. Yang penting sehat semua walafiat. Insya Allah sampai berjumpa kembali di agenda reses maupun kunjungan-kunjungan Dewan yang berikutnya. Akhirul kalam kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kami mewakili sahibul bait, sahibul wilayah juga mengucapkan banyak terima kasih, bersyukur kepada Allah kita semua melampaui acara ini dengan sukses, dengan lancar dan atas segala kekurangannya. Kami sebagai hamba yang dhaif dan fakir mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya Bapak Ibu semua. Tetap bersama dengan PKS dan juga insya Allah kita akan sama-sama bangun Depok bareng-bareng begitu ya. Insya Allah. Silakan Bapak Ibu sekalian kita siap-siap untuk sesi foto bersama sebelum Pak Dewan lanjut ke agenda berikutnya. Silakan mungkin ada yang mau bantu koordinir untuk tim fotografernya. Bangkunya ke depan. Nah ini nih. Silakan apa Ustaz Komar apa Bang Budi yang jadi ini mandu aba-aba. Bang Yudi boleh satu jang boleh. Silakan kembali ke alamnya masing-masing. Selanjutnya untuk bapak-bapak silakan nanti ibu-ibu keluar dulu. Ibunya antri dengan Bu Linda ya sekalian Bu Linda ya. Makan siang atau gimana? Langsung bagian. Iya, ikut dengan Bu Linda ibunya. Ayo, gampang. Oke, video nggak video? Video nggak usah? Nggak usah. Iya, Bu. Oh iya, Bu. Iya, Bu.